Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabi pun. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat nikmat serta hidayahnya kita bisa bersama, masih bisa ikut belajar, kemudian masih bisa ikut menimba ilmu sehingga kedepannya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, gimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan hari ini selalu sehat, segar, dan bugar. Anak-anakku yang cantik, manis, ganteng, tampan, pandai menabung, kita akan kembali membahas tentang pelajaran kelas 6 ya, semester ke-1. Judulnya adalah Keteladanan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak pada diri Rasulullah, telah ada pada diri Rasulullah adalah teladan yang baik bagimu. Kemudian yang kedua adalah memahami kisah inspiratif dari para sahabat. Jadi kisah-kisah para sahabat ini agar bisa kita jadikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya anak-anak menerapkan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih semangat tentunya? Alhamdulillah pada masih semangat semua ya. Oke, kita lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Sudah kita sampaikan sebelumnya sebuah ayat Al-Quran yang menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nampak pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu. Jadi ada beberapa sifat Rasulullah SAW yang mesti kita pahami dan kita ketahui. Yang pertama sidik. Adakah yang tahu apa arti sidik? Masya Allah tabarakallah. Ya benar sekali ya. Sidik artinya jujur. Lalu amanah. Iya, amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Kemudian fatona artinya cerdas. Nah ini sifat-sifat ini harus dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Nah contoh keteladanan dalam kehidupan, jujur, sabar, pemaaf, berbuat baik, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut ke slide berikutnya. Kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah kesabaran Rasulullah saat dihina oleh penduduk Taif. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihina bahkan dilempari batu oleh penduduk Taif. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai berdarah wajah beliau anak-anakku sekalian. Sampai berdarah. Kemudian datang dua malaikat penjaga gunung kepada beliau. Dalam sebuah riwayat menyatakan demikian. Dan dua malaikat penjaga gunung itu mengatakan kepada beliau, angkat tanganmu ya Rasulullah, angkat tanganmu. Mintakan kepada Allah agar ku angkat dua gunung ini, kutimpakan kepada penduduk Taif. Luar biasa. Malaikat saja emosi hadirin. Malaikat saja emosi anak-anakku sekalian. Jadi dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah angkat tanganmu, berdoalah kepada Allah, mintakan kepada Allah agar diazab orang-orang Taif ini, biar ku angkat dua gunung ini atas izin Allah, kutimpakan kepada orang-orang Taif tersebut. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Malahan Rasulullah mendoakan kebaikan bagi orang-orang Taif. Mendoakan agar orang-orang Taif itu mau bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihina bahkan sampai keluar darah, tapi beliau masih mau dengan sabar memaafkan para penduduk Taif tersebut. Saudara-saudara, hadirin, sahabat-sahabat, anak-anakku sekalian, terutama wabil khusus anak kelas 6 ya. Selanjutnya kita akan meneladani sahabat Rasulullah yang patut diteladani. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Mereka ini termasuk asabikun al-awalun. Beliau memiliki sikap yang setia dan jujur.
Makanya dia disebut si As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena dia mempunyai sifat yang setia dan jujur. Dia menemani Rasulullah di kala suka dan duka. Pada saat Rasulullah hijrah, dialah yang menemani. Kemudian sahabat yang kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau tegas dan adil. Umar bin Khattab ini adalah orang dari suku Quraisy yang sangat menentang Rasulullah. Bahkan ketika mendengar adiknya memeluk Islam, dia datangi rumah adiknya sambil menghunus pedang akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi ketika dia mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan? Kemudian dia temuin adiknya, lalu dia minta, di mana Muhammad? Adiknya takut kalau Muhammad akan dibunuh oleh Umar bin Khattab. Tapi apa yang terjadi? Dia ingin masuk ke dalam Islam. Dan ketika dia sudah berada dalam lingkaran agama Islam, ketika dia sudah memiliki Islam, beliaulah yang paling tegas dan sangat adil. Bahkan ketika beliau menjadi khalifah pun beliau sangat tegas dan adil. Utsman bin Affan adalah contoh sahabat yang dermawan. Pernah ada suatu kisah beliau membeli sumur untuk penduduk Madinah. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah cerdas dan pemberani. Ini yang harus kita teladani dari sahabat-sahabat Rasulullah. Kisah inspiratif para sahabat Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam. Jadi seluruh harta diinfakkan untuk perjuangan Islam. Ini luar biasa ya. Umar bin Khattab kejujurannya dalam memimpin. Dia tidak mau mengambil hak yang bukan menjadi haknya. Bahkan sampai apa yang ada di tubuhnya, pakaiannya pun tidak terlihat bagaimana seorang pemimpin yang kekinian. Dia sangat jujur. Pernah satu kisah yang sangat masyhur ya. Dia berkeliling malam hari bersama sahabatnya. Kemudian melihat ada wanita yang kelaparan. Begitulah kurang lebih ceritanya. Lalu ditemui kemudian ibu-ibu tersebut mengatakan bahwa inilah kepemimpinan yang sekarang. Dia mengkritik kepemimpinan Umar bin Khattab. Lalu saking sedihnya Umar bin Khattab kembali ke gudang makanan. Dia panggul makanannya. Lalu apa yang terjadi? Ketika ada bawahan-bawahannya ingin memanggul gandum tersebut, apa yang dia bilang? Dia takut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia panggul sendiri dan dia sampaikan kepada yang berhak menerimanya tadi. Lalu Utsman bin Affan, sudah kami kisahkan sebelumnya, beliau membeli sumur untuk kepentingan umat dan pahalanya masih bisa mengalir sampai sekarang. Ali bin Abi Thalib, keberanian dalam perang Khandaq luar biasa sekali ya. Lalu selanjutnya keteladanan dan kehidupan sehari-hari. Keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kita harus jujur. Baik dalam perkataan anak-anak dan perbuatan kita. Agar kita tidak menjadi orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu fidarkil asfalu minan nar. Orang munafik itu berada di jurang neraka yang paling bawah. Dan hikmah yang lainnya adalah selalu menepati janji. Kita tidak boleh berbohong. Ketika kita harus selalu menjaga tanggung jawab kita. Ingat, tanggung jawab anak-anak adalah belajar. Ketika tanggung jawab itu, amanah itu diberikan kepada kalian oleh orang tua kalian mencurahkan seluruh perhatiannya, dana, pikiran, biaya, tenaga, agar kalian bisa belajar dengan baik. Jadi begitu sampai ke sekolah, belajarlah dengan baik. Kalau kalian tidak belajar dengan baik, maka kalian akan mengkhianati amanah tersebut. Dan masuklah kalian termasuk orang-orang munafik. Dan yang paling penting adalah hormati orang tua dan guru. Ini hal penting. Di zaman kekinian, kadang orang sudah tidak beretika lagi. Guru sudah dianggap biasa saja. Orang tua juga sudah dianggap biasa saja. Sehingga tidak ada hormatnya terkadang. Berteriak di depan guru. Akhlaknya buruk di depan guru dan orang tua. Orang tua dan guru disamakan dengan adik-adiknya dan lain sebagainya. Kemudian menolong sesama tanpa pamrih. Ini yang terpenting. Kalau kita menolong harus ikhlas. Jangan menolong ada pamrihnya. Ya kalau kita analogikan, kita buang air besar ya di WC, itu kita ikhlas mengeluarkannya tanpa mengharap dia kembali. Begitu hendaknya ketika kita menolong orang lain. Kesimpulannya adalah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya teladan bagi umat ini.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladani sifat-sifat Rasulullah, teladani sikap-sikap Rasulullah, baik dalam keadaan kehidupan berumah tangga, bernegara, bertetangga. Kalau kalian jadi pemimpin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau sudah demikian tidak ada kata-kata korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian kita harus menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menerapkan nilai-nilai kebaikan, taat kepada Allah, berbakti pada orang tua, bermanfaat bagi sesama. Keteladanan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya ada duri di jalan, kita ambil, kita buang. Menemukan uang, kita sampaikan, kita umumkan, ini uang siapa. Kemudian ada orang yang meminta tolong kepada kita tolong. Kita beri pertolongan. Nah inilah keteladanan Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ridho dan berkah oleh Allah dan dimudahkan untuk meneladani perilaku Rasulullah dan para sahabatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.